Apakah benar ada warga Ala Lebae terindikasi positif PDP sesuai berita yang beredar? Jadi baik, sampai dengan pukul 11.30 siang tadi kami mendapatkan informasi bahwa berdasarkan tindak lanjut screening yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas pada tanggal 3 terhadap salah satu warga kita di Ala Lebae yang pada pagi hari tadi dilakukan rapid, hasil tes rapid positif, tetapi kita masih menunggu tes yang tingkat hasil akhirnya lebih meyakinkan atau lebih akurat, yaitu swab. Tes swab ini tadi sudah diambil sampelnya dan langsung oleh tim di Rumah Sakit Umum Daerah Siwa dikirim dan diantar langsung ke Makassar. Meskipun kita masih harus menunggu 2-3 hari ke depan untuk hasil akhirnya. Jadi untuk sementara sampai dengan hari ini statusnya masih PDP. Pasien berapa tahun? Pasien Dalam pantauan. pengawasan. Pertanyaan kedua, riwayat perjalanan sebelumnya pasien tersebut. Riwayat perjalanan, jadi tadi baru saja kami menggali data bersama dengan Pak Kapolsek, bersama dengan Pak Dan Ramil, bersama dengan Ibu Kepala Puskesmas dan Kepala Desa dan Pak Dusun Ala Lebae. Setelah kami konfirmasi pada tanggal 3 April yang bersangkutan dalam hal ini inisial W tiba kembali di Ala Lebae setelah perjalanan ke Makassar. Di Makassar menetap beberapa waktu dengan riwayat yang sudah dikonfirmasi menginap di rumah keluarga yang baru pulang perjalanan ibadah umrah, dan keluarga tersebut berdasarkan penelusuran pihak dokter di rumah sakit, riwayatnya berdasarkan hasil tes swab positif COVID dan meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2020 di Rumah Sakit Grestelina Makassar. Tiba di Ala Lebae pada tanggal 3, hari itu juga langsung di screening. Dia melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan umum atau angkutan umum, dan juga sudah kami lacak supir dan penumpang yang ada di kendaraan itu 4 orang. Jadi 3 diantaranya Wero sendiri, Ibu Wero sendiri, dan 2 supir dan supir pengganti. Semua sudah kami himbau untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari ke depan dan terus terpantau. Sopir itu di mana? Alamatnya sopir itu di mana? Supirnya Buriko. Jadi alamat supir ini inisial A dan F, beralamatkan di Desa Buriko. Kemudian Ibu W sendiri yang saat ini sudah diisolasi di rumah sakit. Di rumah sakit mana, Bu? Rumah Sakit Siwa. Salah satu penumpangnya sampai detik ini saya belum mengkonfirmasi, mengingat waktu, insya Allah besok pagi akan kami berkunjung langsung ke rumahnya. Ini identitasnya belum kita ketahui namanya, tetapi sudah ada data dari supir. Rumahnya ada di Bulabaka. Insya Allah besok pagi akan kami kunjungi. Sudah ada nomor handphone yang kami pegang. Supirnya? Yep. Supirnya Buriko. Jadi supirnya Buriko 2 orang, supir dan supir pengganti, dua-duanya menetap di Desa Buriko. Dan yang berikutnya ini kan ada juga beredar informasi bahwa si Wero ini atau inisial W dia naik bemor ke puskesmas.
Ya, jadi Bagaimana kalau benar bagaimana tindakan dari pemerintah dan pihak kesehatan? jadi baik, setelah di screening di tanggal 3 diberikan rujukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit, dan menunggu alat tes rapid hari ini datang, sehingga hari ini yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan. Namun yang bersangkutan berinisiatif menggunakan bentor, membawa dirinya yang tadinya langsung ke puskesmas namun sempat dicegah karena di sana ada pelayanan langsung, dan dialihkan menuju ke rumah sakit. Adapun supir bentornya alhamdulillah juga sudah diisolasi mandiri, kendaraannya pun sudah diberi semprot disinfektan. Sudah disampaikan untuk tidak meninggalkan rumah dalam 14 hari, sama halnya dengan pengendara mobil, supir angkutan yang mengangkut Ibu W balik dari Makassar. Semua terpantau terhitung tanggal 3 untuk supir angkutan dari Makassar, dan terhitung hari ini untuk bentor yang dia gunakan sampai kepada rumah sakit. Apakah selama ini tidak dipantau karena dia menggunakan bentor? Terpantau sejak tanggal 3. Ya, jadi setelah kita screening itu sudah terpantau, sudah diinformasikan untuk melakukan isolasi mandiri. Informasi yang kami dapatkan di tanggal 3 itu bahwa Ibu W baru tiba dari Makassar dengan riwayat keluarga meninggal dunia positif COVID itu dari pemerintah setempat, dalam hal ini Pak Desa, dan langsung kami tindak lanjuti sehingga di tanggal 3 itu sudah ditetapkan sebagai orang dalam pemantauan. Nah, sejak hari itu sudah dipantau sampai dengan diberikannya pengantar untuk pemeriksaan lebih lanjut ke rumah sakit umum. Nah, tetapi ada miskomunikasi sehingga Ibu Wero ini sendiri berinisiatif naik bentor ke puskesmas yang selanjutnya dialihkan ke rumah sakit. Dan tarik ke para puskesmas juga. Kami dengar juga ada orang kesehatan yang memeriksa Ibu W ini. Apakah Ibu ketahui atau tidak? Dari puskesmas waktu hari Jumat sekitar pukul 5 sore, saya bersama perawat dengan satu driver datang ke rumah Nyonya W untuk melakukan screening. Hasil sementaranya pada waktu itu Status ODP. ODP. Dan tadi hasil sementaranya Untuk hasil sementara PDP di rumah sakit jiwa, sekarang dirawat di isolasi. ada yang lain? Pertanyaan terakhir, bagaimana tindak lanjut pemerintah setelah mengetahui adanya PDP di Kecamatan Pitung Penuh? Jadi untuk sampai dengan hari ini, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kami, pemerintah kecamatan bersama tim, bersama Bapak Kapolsek, bersama Bapak dan Ramil, dan tentu melibatkan langsung pemerintah desa setempat. Insya Allah setelah tadi pasiennya sudah diisolasi, seluruh yang terkait dan atau yang kontak meskipun secara tidak langsung dengan Nyonya W sudah kita isolasi mandiri dengan memberikan himbauan untuk tidak meninggalkan rumah dalam 14 hari selama masa pemantauan. Insya Allah besok pagi bersama personil dari Koramil dan personil dari Polsek dan relawan dari Desa Lembae bersama dengan tim dari BPBD Kabupaten, kami akan melakukan penyemprotan disinfektan di Desa Alalbae, tepatnya di area perumahan Ibu Nyonya W. Tentu menyapu sampai pada sekitar rumah Ibu Nyonya W. Pertanyaan terakhir. Termasuk untuk wilayah area perumahan pemilik bentor. Pertanyaan terakhir, kira-kira apa himbauan Ibu kepada warga Kecamatan Pitung Penua setelah adanya PDP ini? Jadi baik,
kepada seluruh warga masyarakat Kecamatan Panua. Beberapa hari yang lalu sudah ditetapkan Sulawesi Selatan sebagai zona merah. Angka meningkatnya ODP, PDP di luar Pulau Jawa, Sulawesi Selatan lah yang berada pada peringkat kedua. Sehingga tiada hentinya kami dari tim Satgas Covid tingkat Kecamatan Panua bersama Pak Dan Ramil dan Pak Kapolsek terus-menerus menghimbau kepada warga menindaklanjuti semua himbauan pemerintah, baik dari Bapak Presiden, Bapak Gubernur, terlebih dari Bapak Bupati, untuk tetap tinggal di rumah. Bila tidak perlu, tolong jangan meninggalkan rumah jika Bapak Ibu menyayangi keluarga Bapak Ibu sendiri. Dan terkhusus pada tanggal 8 April ini untuk Desa Alalbae Kecamatan Panua berdasarkan hasil rapid sudah dinyatakan positif meskipun statusnya masih PDP karena masih menunggu hasil tes yang paling valid dalam hal ini swab. Tolong kepada seluruh warga masyarakat Panua, jaga kesehatan pribadi, jaga kesehatan keluarga, jaga kesehatan lingkungan. Lakukan pola hidup bersih sehat, sesering mungkin melakukan cuci tangan, kemudian di jam 10 silahkan berjemur di bawah matahari paling kurang 15 menit. Itu menjadi bagian dari upaya menghindari virus COVID-19 ini. Dan sekali lagi saya tekankan, bila tidak penting, tolong jangan tinggalkan rumah. Itu yang dapat kami himbau. Sedikit saya untuk tanyakan. rantai. Untuk posko gugus tugas itu dimulai dari jam berapa dan berakhir di pukul berapa, Pak? Yang ada di desa berikut perbatasan Wajo. Dimulai dari jam berapa, Pak, sampai dan di akhir artinya selesai sampai jam berapa? Ya posnya. Iya, posko gugus tugas. Kalau pos itu dilakukan selama 24 jam. Kemudian perlu saya tambahkan ya, terkait dengan langkah yang kita lakukan selama ini. Kita lakukan di kantor-kantor pemerintah, kemudian di pasar, kemudian di jalanan. Kami dari kepolisian bersama dengan tim dari kecamatan yang Koramil dan kesehatan. Yang pertama kami lakukan itu sudah memberikan masker kepada masyarakat. Kemudian kita sudah menghimbau di pasar dimanapun masyarakat berada banyak berkumpul, kita menghimbau agar setiap keluar meninggalkan rumah wajib hukumnya untuk menggunakan masker. Seperti itu tambahan dari saya. Posko tadi tolong diperjelas posko dari jam berapa sampai jam berapa? Jadi posko karena kita berada dalam perbatasan ya, wilayah perbatasan, dan itu ada di 6 kecamatan di Kabupaten Wajo. Posko itu berlaku 24 jam dengan 3 shift. Jadi setiap shift 8 jam. Nah, di setiap 8 jam itu ada pergantian piket yang jaga di posko. Itu dari semua sektor kita punya tim. Dari Koramil, dari Polsek, dari pihak kecamatan, dan dari tim medis. Begitu pula dari Dinas Perhubungan, Satpol dan Damkar itu memang langsung dikoordinir dari kabupaten menempatkan anggotanya di semua posko yang ada di Kabupaten Wajo. Tapi ini kan yang kami lihat di lapangan di posko ini hanya pihak puskesmas dan lainnya, tapi pihak rumah sakit tidak ada. Bagaimana? Jadi untuk pihak kesehatan itu sudah diatur sendiri. Pihak rumah sakit jiwa, apakah ada atau tidak? Tetap ada dari rumah sakit. Ada, kami bekerja sama dengan rumah sakit. Ya, jadi tim kesehatan yang selalu ada di posko saat ini itu terbagi. Ada dari puskesmas dan ada dari rumah sakit sendiri. Yang hadir di pos. Ya, itu selalu ada. Oke.